Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Saputra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik AT Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika. Ini dia materinya. Pengertian aritmatika. Aritmetika, seperti yang kita bahas sebelumnya, merupakan sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari mengenai operasi-operasi dasar bilangan. Sedangkan menurut KBBI, aritmetika diartikan sebagai pengkajian bilangan bulat positif melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Operasi dasar aritmetika. Penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi sebuah bilangan yang merupakan jumlahan dari dua bilangan tersebut. Operasi penjumlahan ini dinotasikan dengan simbol tambah. Pengurangan. Pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan dapat diartikan sebagai perbedaan yang ada di antara dua buah bilangan. Operasi pengurangan dinotasikan dengan simbol kurang. Perkalian. Perkalian bisa dinotasikan dengan simbol X atau simbol dot. Titik. Pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Pembagian dari dua bilangan akan mendapatkan hasil bagi atau kuotient. Pembagian biasanya dinotasikan dengan simbol titik 2. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Barisan aritmetika terdiri atas suku ke-1, U1, suku kedua U2, dan seterusnya hingga sebanyak N atau suku ke N, dalam kurung UN. Nah, untuk mencari rumus baris aritmetika, kita dapat menggunakan rumus praktis yang mudah digunakan. Pertama, rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Rumus beda, B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Deret aritmatika. Seperti bahasan sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan U1, U2, hingga UN yang mempunyai pola yang sama. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika U1 ditambah U2 ditambah seterusnya hingga ditambah UN sampai suku ke N. Menghitung deret aritmatika, berikut rumus praktis yang digunakan. Rumus jumlah suku ke N. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Berikut adalah salah satu contoh soal aritmetika. Lia membeli 30 buah apel seharga Rp150.000, lalu menjualnya kembali seharga Rp7.000 per buah. Berapakah keuntungan yang akan diperoleh Lia jika semua apel terjual? Berikut adalah pembahasannya. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga beli Rp150.000, harga jual 30 dikali 7.000. Harga jual sama dengan Rp210.000. Keuntungan sama dengan Rp210.000 dikurang Rp150.000. Jadi keuntungannya sama dengan Rp60.000. Jadi keuntungan yang akan diperoleh Lia jika semua apel terjual adalah Rp60.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Saputra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik AT Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang pecahan. Mari kita simak materinya.
Pengertian bilangan pecahan. Istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut. Pada hakikatnya, bilangan pecahan ini digunakan untuk bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Karena penyederhanaan pembilang dan penyebut ini dapat memudahkan proses operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, namun tetap memiliki nilai yang sama. Pengertian sederhananya, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Contohnya, bilangan 4/6 dan 10/6. 4 adalah penyebut, pembilang, dan 6 adalah penyebut. 10 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Satu, bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contoh, 1/4 dengan 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. 4/5 dengan 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. 2. Bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan murni adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contoh, 1/8, 3/8, 7/9, dan seterusnya. 3. Bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran yang tersusun dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya, 2/1/2, 5/1/2, 3/3/4, dan seterusnya. 4. Bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Penyebutnya misal 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contoh, bentuk per 10 adalah 7/10. 0,7, bentuk per 100 adalah 30/100. 0,30, bentuk per 1000. 200/1000 adalah 0,200, bentuk per 10.000, 6.000/10.000 adalah 0,6000. 5. Bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100, namun beda bentuk penulisannya. Contoh, 5% artinya 5/100, 55% artinya 55/100. 6. Bilangan pecahan per mil. Bilangan pecahan per mil ialah bilangan per 1000. 1 per mil sama dengan 1/1000 atau 1/1000. Contoh, 10 per mil artinya 10.000, 10/1000, 12% artinya 12/1000, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Putra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATM Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perpangkatan. Mari kita simak. Pengertian pangkat atau eksponen. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat satu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak ke atas. Berdasarkan semantik penulisan huruf disebut dengan superskrip. Contoh, 2/2, 3/3, 4/3, dan lainnya. Dalam bahasa Inggris, perpangkatan disebut dengan power atau eksponen.
Berikut dijelaskan mengenai cara menghitung perpangkatan, sifat, tabel, pangkat 2, 3, dan 4. Cara menghitung pangkat. Contohnya 2 pangkat 3. 2 adalah bilang pokok, 3 adalah pangkat, sama dengan 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali, dan hasilnya 8. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. A adalah bilangan pokok yang dipangkatkan, N adalah pangkat atau eksponen, dengan N adalah bilangan bulat positif. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Operasi di atas dibaca 2 pangkat 3. Contoh yang kedua 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Operasi di atas dibaca 3 pangkat 4. Sifat perpangkatan. 1. Semua bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Berdasarkan konsep dasar, semua bilangan yang dipangkatkan 0 mempunyai hasil 1. Contohnya 0 pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sebenarnya pembuktian ini memerlukan penjelasan teoritis yang lebih rumit, namun akan dipaparkan secara sederhana dengan sifat pembagian bilangan berpangkat. 2. Perkalian bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat, dengan P, Mn merupakan bilangan real berlaku. Sifat khusus berikut berlaku pada operasi antar bilangan berpangkat apabila bilangan pokok masing-masing bernilai sama. Berikut adalah contoh perkalian bilangan berpangkat. P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M tambah N. Contohnya yang lebih jelas yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6, dan hasilnya adalah 729. 3. Pembagian bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan Mn merupakan pangkat, dengan P, Mn merupakan bilangan real berlaku. Sifat khusus berikut berlaku pada operasi antar bilangan berpangkat apabila bilangan pokok masing-masing bernilai sama. Contoh dari pembagian bilangan berpangkat. P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Contoh yang lebih jelas, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Hasilnya 9. 4. Perpangkatan bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan Mn merupakan pangkat, dengan Pmn merupakan bilangan real berlaku. Contohnya dalam kurung P pangkat M kurung N sama dengan P pangkat M dikali N. Contoh yang lebih jelas dalam kurung 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Hasilnya 4096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Wisputra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar. Mari kita simak. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Aljabar adalah benang pemersatu dari hampir semua bidang matematika. Selain itu, aljabar juga meliputi segala sesuatu dari dasar pemecahan persamaan untuk grup, gelanggang, dan medan. Operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisiennya. A. Penjumlahan. AX tambah BX sama dengan dalam kurung A tambah B X.
AX tambah B tambah CX tambah D sama dengan dalam kurung A tambah C X ditambah dalam kurung B ditambah D. Perkalian dan pembagian. Perkalian A perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. A dalam kurung BX tambah CY sama dengan ABX tambah ACY. Contoh 1, 5 dalam kurung 2X tambah 4Y sama dengan 10X tambah 20Y. Yang kedua, min 3 dalam kurung 3X dikurang 2Y sama dengan min 9X ditambah 6Y. B perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. AX dalam kurung BX tambah CY sama dengan AB X pangkat 2 ditambah AC XY. AY dalam kurung BX tambah CY sama dengan ABXY ditambah ACY pangkat 2. Contoh 1, 3X dalam kurung 2X tambah 3Y sama dengan 6XY. 2 dalam kurung 3X tambah Y dalam kurung X dikurang 2Y sama dengan 3X dikali X ditambah dalam kurung 3X dikali min 2Y ditambah Y dikali X ditambah dalam kurung Y dikali min 2Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 6XY ditambah XY ditambah dalam kurung min 2Y pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 5XY dikurang 2Y pangkat 2. Pembagian. Contoh 1 dalam kurung 8X tambah 4 dibagi 4 sama dengan 8X tambah 4 dibagi 4 sama dengan 1/4 dalam kurung 8X ditambah 4 sama dengan 2X tambah 1. 2 12A pangkat 2 dibagi 3A sama dengan 12A pangkat 2 bagi 3A sama dengan 4A. Pengurangan. AX kurang BX sama dengan dalam kurung A kurang B X. AX kurang B kurang CX kurang D sama dengan dalam kurung A kurang C. X dikurang dalam kurung B ditambah D. Contoh 1, 7X dikurang 3X sama dengan 7X kurang 3X sama dengan 7 kurang 3X sama dengan 4X. 2, 5X kurang 8 kurang 2X kurang 1 sama dengan 5X kurang 8 kurang 2X kurang 1 sama dengan dalam kurung 5 kurang 2 X kurang dalam kurung 8 tambah 1 sama dengan 3X kurang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Suputra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik Atim Makassar. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan sederhana. Mari kita simak materinya. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan seperti berikut. X tambah 3 sama dengan 5 yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. 2X tambah 3 sama dengan 5 yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Persamaan bisa dikelompokkan berdasarkan jenis operasi dan kuantitas yang dilibatkan. Jenis-jenisnya diantaranya adalah persamaan polinomial, yaitu persamaan yang kedua sisinya berisi polinomial. Persamaan jenis ini bisa dikelompokkan lagi berdasarkan derajatnya. Persamaan linear, derajatnya 1, persamaan kuadrat, derajatnya 2, persamaan kubik, derajatnya 3. Persamaan rasional, yaitu persamaan yang mengandung pecahan dengan polinomial, baik di penyebut maupun pembilangnya. Persamaan irasional, yaitu persamaan yang mengandung ekspresi yang tidak bisa disebutkan dengan operasi-operasi aritmetika dasar, misalnya persamaan yang melibatkan operasi akar kuadrat. Persamaan mutlak, yaitu persamaan yang mengandung operasi nilai mutlak. Persamaan diferensial, yaitu persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Suputra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi dan ratio. Mari kita simak materinya. Presentase. Presentase adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen biasanya disimbolkan dengan simbol persen, yang artinya per 100. Jadi kalau terdapat 25%, artinya 25 per 100. Persen juga bisa dikonversikan dalam desimal, misalnya 47,5% bisa ditulis dengan 0,475. Cara mencari persentase. X persen sama dengan A per B dikali 100%, di mana X sama dengan rate atau persen, A sama dengan nilai yang ada sebagai pembilang, B base atau total nilai sebagai penyebut. Contoh pertama, berapa X persen 15 dari 60? Jawab, X sama dengan 15 per 60 dikali 100% sama dengan 25%. Contoh kedua, berapakah X 1/2% dari 800? Jawab, X sama dengan 1/2% dikali 800 sama dengan 12. Rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio, harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Contoh, rasio 15 terhadap 105 adalah 15 per 105 sama dengan 1/7. Contoh kedua, diketahui bahwa keuntungan bersih perusahaan Arta adalah 45.826, sementara total asetnya adalah 343.695. Hitunglah rasionya. Rasio sama dengan 45.826 per 343.695 sama dengan 1/7,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Suputra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transposisi rumus. Transposisi rumus. Ketika sebuah simbol yang bukan merupakan subjek suatu rumus perlu dihitung, biasanya rumus diatur ulang untuk mendapatkan subjek yang baru. Proses pengaturan ulang ini disebut mentranspos rumus atau transposisi. Aturan yang digunakan untuk mentransposisi rumus adalah sama dengan yang digunakan untuk penyelesaian persamaan-persamaan sederhana. Pada dasarnya, kesamaan sebuah persamaan harus dipertahankan. Soal 1. Transposisikanlah P sama dengan Q tambah R tambah S agar R menjadi subjeknya. Untuk mendapatkan R secara terpisah, di ruas kiri persamaan, kita perlu mengubah persamaan di atas sedemikian rupa sehingga R berada di ruas kiri Q tambah R tambah S sama dengan P. Dengan mengurangkan dalam kurung Q tambah S dari kedua ruas persamaan, maka diperoleh Q tambah R tambah S dikurang dalam kurung Q tambah S sama dengan P dikurang dalam kurung Q tambah S, sehingga Q tambah R tambah S dikurang Q dikurang S sama dengan P kurang Q kurang S. R sama dengan P dikurang Q kurang S. Tampak bahwa pada persamaan sederhana, suatu kuantitas dapat dipindahkan dari satu ruas persamaan ke ruas lainnya dengan perubahan tanda yang sesuai. Jadi persamaan 2 dapat langsung diperoleh dari persamaan 1 di atas. Contoh 2, jika A tambah B sama dengan W dikurang X tambah Y, nyatakanlah X sebagai subjeknya dengan pengaturan ulang. Kita mendapatkan W dikurang X tambah Y sama dengan A tambah B.
dan min X sama dengan A tambah B dikurang W dikurang Y. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan min 1 didapatkan dalam kurung min 1 kali dalam kurung min X sama dengan min 1 kali A tambah B dikurang W kurang Y. X sama dengan A min A kurang B tambah W tambah Y. Hasil perkalian setiap ruas persamaan dengan min 1 akan mengubah seluruh tanda dalam persamaan. Merupakan hal yang biasa untuk menyatakan jawaban-jawaban dalam kuantitas positif terlebih dulu. Sehingga dibandingkan menyatakan X sama dengan min A dikurang B ditambah W ditambah Y, kita lebih sering menuliskan X sama dengan W ditambah Y dikurang A dikurang B. Karena urutan suku yang dihubungkan oleh tanda plus dan minus tidaklah penting. Soal 4. Jika V per R, lakukan pengaturan ulang untuk membuat V menjadi subjek. Dengan pengaturan ulang, V per R sama dengan I. Mengalihkan kedua ruas dengan R menghasilkan R dalam kurung V per R sama dengan R dalam kurung I, sehingga V sama dengan IR. Contoh 5. Transposisikan A sama dengan F per M agar M menjadi subjeknya. Dengan pengaturan ulang, F per M sama dengan A. Mengalihkan kedua ruas dengan M menghasilkan M sama dengan F per M sama dengan MA. Artinya F sama dengan MA. Dengan mengatur ulang, MA sama dengan F. Dengan membagi kedua ruas dengan A diperoleh MA per A sama dengan F per A, sehingga M sama dengan F per A.